pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahma Ilahi dan di sini sudah ada narasumber kita, yaitu silakan perkenalan diri. Kak, nama saya Zafira Rahma dari Prodi PPKN. Prodi PPKN. Angkatan berapa Kak? Angkatan 22. Angkatan 22. Kalau boleh tahu panggilan kakaknya siapa? Panggil- Biar lebih akrab. Panggil Kak Fira aja. Oke. Nah, di sini sudah hadir yaitu Kak Zafira, Kak Fira tadi ya Kak. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini Kak? Baik, alhamdulillah. Kakak gimana? Baik, alhamdulillah baik juga Kak. Oke, baik semuanya. Di sini kita sudah ada narasumber kita Kak Fira, yang mana pada podcast kali ini kita akan membahas bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia pada saat ini. Nah, subtemanya itu implementasinya Kak. Bagaimana implementasi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini. Nah, kira-kira sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kebijakan dunia Kak, kira-kira apa Kakak ketahui bagaimana apa itu kebijakan pendidikan di Indonesia? Ya, suatu kebijakan ini kan yang mendorong gimana keberlangsungan pendidikan ini gitu loh. Kayak instruksi pemerintah, itu pembuatan kurikulum, penyaluran ini dana anggaran, kan itu suatu kebijakan juga. Gimana caranya supaya pendidikan ini nggak pasif gitu. Itu sih. Oke, benar-benar. Berarti adanya suatu kebijakan aturan-aturan yang ada di dalam itu dalam ruang lingkup pendidikan ya Kak. Nah, kira-kira mengapa pentingnya kebijakan pendidikan di Indonesia pada saat zaman kita sekarang ini Kak? Pentingnya menurut saya sih kayak misalkan kalau nggak ada kebijakan tuh gimana cara mendorongnya gitu. Maksudnya kita berlayar tanpa tujuan, kan tidak ada gunanya, percuma kan. Tujuannya untuk mengatur anggaran, mengatur gimana pendidikan ini berlangsung, apa target yang harus dicapai, itu sih supaya ada evaluasi yang matang lah. Berarti Jadi ada hasilnya. mengatur ya Kak. Contohnya tuh seperti apa ya Kak? Yang isu Mengatur sekarang suatu ini kebijakan. misalnya tuh kayak sekolah pelosok gitu. Sekolah pelosok kan yang di daerah 3T Ya, terpencil. Ya. itu tuh kan untuk jangankan akses internet, listrik aja nggak masuk gitu kan. Jadi suatu kebijakan itu misalnya penyaluran dana internet ke dalam gitu, bantuan untuk akses buku lebih lengkap kayak gitu kan, atau untuk uang saku buat siswa. Kalau kita nggak peduli ya buat apa gitu. Mereka tidak akan bergerak kalau nggak ada kebijakan, seperti itu sih. Berarti sangat penting sekali kebijakan pendidikan di Indonesia ini ya Kak. Terkait kebijakan pendidikan ini, siapa saja kira-kira aktor yang terlibat di dalam kebijakan pendidikan ini? Faktornya itu pertama pemerintah ya. Pemerintah itu Yang kan membuat pembuat kebijakan. kebijakan gitu kan. Ya. Selain pemerintah juga, pemerintah kan mencakup ke bawah kayak pemerintah pusat, daerah gitu, sampai ke gurunya sendiri gitu loh. Gak hanya guru, sebenarnya peserta didik, wali murid, masyarakat sekitar pun juga harus menjadi aktor dalam pendidikan karena kita semua kan dalam lingkup itu gitu loh. Jadi nggak harus mereka yang ada di dalam, jadi internal, eksternal juga harus terlibat. Berarti tidak hanya pemerintah ataupun guru yang bersangkutan di dalam suatu sekolah itu ya Kak. Masyarakat juga terlibat. Harus terlibat. Seperti apa kalau yang kakak ketahui proses dari perumusan kebijakan, mulai dari awal perencanaan sampai nantinya pelaksanaannya mungkin Kak? Perencanaannya itu kayak instruksi tadi ya, kayak adanya misalnya di tahun depan kita harus memperbaiki sekolah ini gitu kan. Pelaksanaannya gitu kayak turunnya anggaran misalnya, terus harus tercapai misalnya dalam satu sekolah harus terperbaiki maksimal 3 bulan. Nah, untuk evaluasinya kita melihat sendiri nanti hasilnya gimana. Yang intinya nggak ada struktur yang umum, semuanya tuh harus sejalan aja. Jadi kalau ada yang harus diperbaiki kita bergerak gitu loh. Hasilnya sih yang terlihat sebenarnya. Berarti harus ada sistematika di dalam itu ya Kak, sehingga membuahkan hasil nantinya dalam suatu kebijakan itu. Apakah memiliki dampak yang bagi sekolah atau peserta didik Kak? Seperti apa itu dampaknya? Dampaknya sangat terlihat misalnya dalam pembangunan, misalnya sekolah yang nggak layak dipakai kita bangun kembali gitu kan, mereka bisa memanfaatkan itu lagi gitu loh. Itu kan apa positif, kayak penyaluran dana anggaran bantuan untuk siswa kurang mampu misalnya, itu kan suatu kebijakan juga untuk mendorong gimana pendidikan ini berlangsung kan. Setelah itu misalkan yang negatifnya kayak yang kemarin itu
guru yang harus membuat kurikulum sendiri itu seperti apa tuh Kak? yang saya lihat kayak ini ada stigma negatif dari beberapa guru karena nggak semua guru bisa secepat itu. Biasanya kan kita menerima semua materi itu kan dari pusat, kita hanya melaksanakan ke siswa. Kalau sekarang kan guru yang harus bikin dari nol. Jadi jangankan antar sekolah, antar sesama guru saja pasti berbeda. Itu kan suatu tantangan juga. Nggak hanya di gurunya tapi juga ke siswanya kan juga berdampak kayak gitu sih. Jadi kebijakan tuh nggak selalu yang dampak positif ya. Kebijakan itu sebenarnya boleh, cuman kan harus ada gini, kita harus memikirkan ini terlaksana dengan baik atau tidak gitu. Jadi nggak sembarangan saja. Berbicara mengenai tantangan, tadi Kakak sudah sampaikan sedikit tentang guru yang tidak bisa menguasai yang RPPT yang dibuatnya. Nah, kira-kira tantangan yang lainnya itu seperti apa Kak? Entah dari sarananya atau infrastrukturnya tidak memadai itu seperti apa Kak? Tantangan pendidikan tuh banyak sekarang kayak kita berbeda dengan sekolah yang di Jawa. Di Padang ini, Sumbar lah lingkupnya. Kalau kita beradu dengan siswa yang di Jabodetabek itu kita sangat tertinggal. Kenapa seperti Karena di sekolah pada umumnya di sini mereka masih menggunakan buku secara konvensional, buku cetak gitu kan. Jangankan untuk mengakses jurnal gitu. Bukunya saja kadang udah beberapa tahun ke belakang, nggak terbaru kayak gitu kan. Sedangkan mereka yang di Jawa sana kurikulumnya udah internasional, bahasa pengantarnya udah bahasa Inggris gitu loh. Jadi secara akademik kita sangat tertinggal. Itu sebenarnya nggak merata kan? Jadi nggak merata ini ya, nggak merata bukan kebijakannya tapi aksesnya ini. Oke mungkin di sana ini kan kota yang maju gitu. Kenapa kita di sini nggak bisa? Padahal kan sama-sama di Indonesia juga, satu pemerintah juga, kebijakan kan untuk semua. Itu sih nggak merata. Berarti merata terlihat dia apalagi di Sumbar ini ya Kak? Terlihat kesenjangannya itu masih ada. Kita sudah mengulik terkait bagaimana dampaknya, tantangannya baik dari infrastruktur ataupun dari gurunya sebagai pengajar. Nah selanjutnya itu bagaimana peran guru dan sekolah mungkin ya dalam menyukseskan kebijakan pendidikan yang ada. Peran guru harusnya harus penting ya. Misalnya kalau nggak ada arahan dari guru atau misalkan ada beberapa anak yang perlu bantuan tapi gurunya sungkan untuk bicara ke atas gitu, bicara ke dinas, itu kan sangat berdampak. Kalaupun guru merasa nggak nyaman, mereka juga sungkan untuk mengoreksi gitu, nggak kritis karena mungkin ada timbal baliknya, mereka takut diskor atau apa gitu kan. Jadi banyak banget sekarang ini permasalahan di sekolah, gurunya tahu tapi nggak mau menyuarakan ke atas gitu, supaya ini bisa teratasi. Jadi kebanyakan mereka itu diam. Kalau guru seperti ini terus kan ini berdampak juga gitu loh. Jadi peran guru sebenarnya harus nggak pasif ya tapi aktif gitu loh. Supaya apa? Supaya masalah yang terjadi ini tuh nggak terulang dua kali. Kebanyakan saat ini seperti itu, guru ini nggak ada peran di kebijakan ini. Berarti apa yang membuat guru tersebut berdiam diri atau tidak menyuarakan apa yang dia sampaikan tadi kan? Mungkin takut kali ya. Takut dipecat atau seperti apa? Mungkin takut kena skor kayak tadi, kena skor. Biarlah mereka pasif daripada aktif gitu loh. Jadi mereka tuh mencari aman sebenarnya. Padahal banyak masalah yang harus, kalau nggak guru siapa lagi? Nggak mungkin siswa ke atas kan, tanpa perantara guru gitu. Tapi gurunya sendiri pun kadang bilang ke siswa ya udah sabar aja kayak gitu. Iya, kebanyakan guru gitu seperti kan, itu. memang kayak gini keadaannya gitu loh. Kita sama-sama susah di sini, kebanyakan seperti itu. Apa salahnya bicara dulu gitu loh, bicara ke pemerintah. Kalau di sini tuh ada suatu persoalan gitu loh. Sayangnya kan itu yang nggak terlaksana. Guru ini diam semua. Apakah kita harus melakukan sosialisasi ataupun mendorong dengan guru tersebut untuk bersuara atau bagaimana ini Kak? Karena ini sangat sebenarnya tapi sangat rentan ya masalahnya. ya kadang mungkin dalam lingkup ASN juga mereka juga ada kode etik. Tapi kalau kita di jalan yang benar kenapa harus takut gitu loh? Iya benar-benar gitu. Oke, tadi udah menjelaskan bagaimana peran guru ya. Kira-kira kalau dari pandangan Kakak sendiri nih, bagaimana arah kebijakan pendidikan di Indonesia pada saat sekarang ini kita ketahui dan bagaimana agar kedepannya itu lebih baik lagi? Keadilan merata sebenarnya. Ya kayak tadi, secara akademik saja kita tinggal, ya kan?
kalau memang harus berkembang kita harus maju. Misalnya kalau dalam pembelajaran profesional coba beralih ke IT, walaupun tidak seberapa tapi kan ada perubahan gitu. Siswanya juga pasti menangkapnya dengan matang kan. Akses pembelajaran kalau bisa kan biasanya kan lokal, cobalah arah ke internasional dulu gitu. Perubahannya nggak signifikan tapi pelan-pelan tapi berdampak gitu loh. Jadi nggak menonton di situ aja. Setiap bulan misalkan ada perubahan gitu. Sebenarnya nggak harus banyak aturan untuk kita berkembang. Tergantung kita aja dari faktor tadi itu. Pendapat dari Kak Vira terkait bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia pada saat sekarang. Terima kasih banyak Kak atas waktu luangnya karena sudah menyempatkan untuk sharing-sharing bersama-sama. Dan mungkin itu sekian ya Kak terkait podcast kita.